Halo, kenalin, saya Muhammad Aksol. Saya saat ini bekerja di Radio Kandis FM. Dan pada video kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang Code of Ethic atau kode etik yang ada di tempat saya bekerja. Dan bagaimana kode etik itu akan disosialisasikan ke semua karyawan yang bekerja di Radio Kandis FM. Terutama di Radio Kandis FM ini dibangun untuk kode etik supaya setiap orang yang bekerja itu bisa menjaga profesionalismenya, integritasnya, dan juga hubungan yang baik dengan rekan kerja ataupun dengan para pendengar setia radio nantinya, dan juga konsumen untuk konsumen herbal agarilusnya. Karena di Radio Kandis ini merupakan bisnis yang juga memasarkan produk herbal. Dan ada beberapa poin penting dari Code of Ethic di tempat saya. Antara lainnya itu yang pertama harus menjunjung tinggi kejujuran dan juga integritas. Jadi setiap penyiar maupun staf harus menyampaikan informasi secara jujur dan tidak menyesatkan pendengar ketika sedang siaran, tentunya seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu harus menjunjung saling menghargai. Sesama karyawan ini wajib menjaga sikap dan baik tanpa diskriminasi ataupun merendahkan rekan kerja yang lainnya. Lalu ada juga tentunya profesionalisme. Setiap tugas yang diberikan harus dijalankan dengan standar kerja yang benar sesuai SOP, misalnya dalam membawakan program siaran ataupun saat menjual produk iklan dan juga produk herbal kepada konsumen. Lalu gak kalah penting tanggung jawab sosialnya, karena radio ini berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar. Dan juga konten yang disiarkan harus positif, mendidik, dan bisa bermanfaat bagi pendengar yang mendengarkan Radio Kandis. Nah, terus gimana nih untuk kode etik ini disosialisasikan ke karyawan? Jadi Radio Kandis FM ini sosialisasinya dengan beberapa cara. Yang pertama sekali selalu disampaikan saat orientasi untuk karyawan baru. Lalu ada juga briefing rutin sebelum siaran, di mana ini atasan akan mengingatkan kembali hal-hal yang penting terkait etika kerja. Selain itu juga aturan tertulis juga dipasang di ruang kerja supaya gampang diingat, jadi nggak lupa. Dan kadang ada juga diskusi terbuka setiap minggunya kalau ada hal yang masih membingungkan soal kode etik ini. Dan juga dari pengalaman pribadi saya sih, kode etik ini sangat penting bukan hanya untuk menjaga nama baik perusahaan, tapi juga membuat suasana kerja jadi lebih nyaman, jelas, dan profesional. Harapannya ya semua karyawan, termasuk saya sendiri, bisa terus konsisten menjalankan kode etik ini dalam setiap pekerjaan sehari-hari. Jadi begitu untuk sharing session saya tentang kode etik di Radio Kandis FM. Terima kasih.